Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku Putri Joanna. Kali ini aku mau, ya sesuai judulnya gitu ya, kita mau bikin video sharing-sharing aja sih. Jadi ini nggak usah formal-formal banget kayak biasa gitu ya, informal. Jadi di sini aku mau sharing-sharing sedikit pengalaman aku. Sebenarnya nggak bisa dibilang pengalaman sih. Jadi aku cuman mau ceritain terkait tahapan-tahapan aku mengikuti seleksi kampus mengajar angkatan 6. Jadi buat informasi buat teman-teman yang memang masih belum tahu atau masih asing gitu ya dengan yang namanya kampus mengajar. Jadi kampus mengajar ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka yang tentunya oleh Kemdikbud gitu. Ini resmi ya oleh Kemdikbud. Jadi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia di berbagai fakultas itu bisa mengikuti kampus mengajar. Jadi buat teman-teman yang memang di luar fakultas keguruan ya, misalnya kayak aku gitu ya di fakultas keperawatan kayak gitu, itu boleh banget nih untuk mengikuti kampus mengajar ini. Tapi yang perlu teman-teman highlight gitu lebih awal sebelum teman-teman cari tahu terkait persyaratan dan lain-lain, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu ke prodi teman-teman apakah bisa kampus mengajar ini menjadi diambil gitu di oleh teman-teman di semester tersebut. Kalau misalnya aku kan ini ada di semester 5 ya. Nah, ini tuh apakah bisa nggak sih dikonversi gitu? Karena kalau misalnya nggak bisa, sayang banget teman-teman. Maka dari itu teman-teman, yang paling utama adalah memastikan ke prodi apakah kampus mengajar bisa dikonversi SKS-nya atau tidak. Oke, yang selanjutnya teman-teman kalau misalnya udah bisa atau udah memastikan gitu ke prodi teman-teman bahwa ya memang kampus mengajar atau beberapa program kampus Merdeka yang disediakan itu bisa diikuti, ya teman-teman boleh nih untuk mengikutinya. Nah, maka dari itu ayo langsung aja kita cek apa aja sih tahapan-tahapannya. Nah, sebelum itu teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman ini sudah mendaftar di akun Kampus Merdeka. Jadi sebelum teman-teman memilih berbagai program yang disediakan di Kampus Merdeka, ya teman-teman juga harus punya profilnya terlebih dahulu. Nah, untuk profilnya sendiri nanti teman-teman akan mengisi ini. Nah, jadi ini aku di halaman Kampus Merdekanya. Ini kita buka akun ya, kita coba buka akun. Dan di akun ini tuh ada yang namanya fiturnya. Nah, nanti aku coba tampilin aja kali ya di sini. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk di profile ini tuh ada yang namanya profile terlebih dahulu. Untuk di bagian profile ini, teman-teman akan mengisi data pribadi, kontak pribadi, kontak darurat itu kayak misalnya orang tua teman-teman atau memang saudara teman-teman gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk menyantumkan akun media sosial serta data rekening bank. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk pendaftar di Kampus Merdeka ini untuk rekening banknya itu harusnya adalah BRI. Jadi buat teman-teman yang memang sudah berminat nih dari sekarang, persiapkan ya. Jadi biar nanti enggak mendadak gitu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengisi, sudah melengkapi data dokumen profile yang memang dibutuhkan gitu untuk akun dari Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa langsung cek yang namanya program. Nah, nanti di program ini teman-teman akan muncul yang namanya beberapa kayak kampus mengajar, MSIB, terus PMM, Wirausaha Merdeka, IISMA, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau belok dari kampus mengajar ke beberapa program yang lain itu nggak apa-apa banget. Dan nanti ini insya Allah akan aku bahas juga bersama teman aku yang memang lolos gitu ya di beberapa program kampus Merdeka ini. So stay tune terus ya. Nah, back to topic di kampus mengajar ini tentunya teman-teman harus tahu dulu gitu ya. Ini ya kalau misalnya alasan teman-teman itu nggak usah kita bahas kali ya, karena kita pasti punya alasan pribadi gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah mengisi akun, terus kemudian teman-teman sudah memilih gitu ya program mana yang teman-teman mau. Nah, teman-teman jangan lupa untuk cek persyaratannya. Nah, untuk persyaratan dari kampus mengajar ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti aku tunjukkan. Nah, di sini aku mau baca aja dari laptop. Yang pertama, sebagai mahasiswanya itu harus aktif baik akademik maupun vokasi gitu. Jadi buat teman-teman yang memang vokasi itu juga nggak apa-apa untuk mendaftar. Yang selanjutnya, yang kedua ini berasal dari program studi yang terakreditasi pada perguruan tinggi PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS di bawah naungan Kemdikbudristek. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar Kemdikbudristek itu kayaknya belum bisa gitu ya, mohon maaf.
Nah, yang selanjutnya mahasiswa ini berada di paling rendah semester 4. Nah, jadi teman-teman karena aku ini tuh udah semester 4 dan selanjutnya aku bisa lanjut ke semester 5. Jadi aku bisa dong untuk mengikuti kampus mengajar. Maka dari itu salah satu ya syarat yang memang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih semester 2, ditampung dulu ya sayang niatnya gitu. Jadi untuk bisa mengikuti kampus mengajar. Jadi teman-teman tabung aja dulu persyaratannya gitu. Sampai nanti teman-teman semester 4 bisa mengikuti program ini. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mengunggah dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau bisa disebut dengan SPTJM. Dan ini ada formatnya tersendiri ya. Jadi teman-teman nanti bisa download di laman Kemdikbudnya langsung. Yang selanjutnya yaitu memperoleh surat rekomendasi atau surkom dari pimpinan perguruan tinggi minimal ditandatangani oleh wakil dekan. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau mengikuti kampus mengajar ini, jangan lupa untuk berkoordinasi juga dengan pihak-pihak ya atas gitu, kayak misalnya Kaprodi atau dekan, wakil dekan. Itu tuh teman-teman harus ada komunikasi, jadi biar enak gitu ya buat dapetin surkom dan SPTJM-nya. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mengunggah transkrip nilai IPK itu yang tadi ya, dari semester 1 sampai semester 4 gitu ya. Kemudian mengunggah juga surat keterangan sehat dari puskesmas. Biasanya kalau aku sih dari puskesmas ya. Nanti aku juga sertakan nih contohnya kayak gini. Kemudian mengunggah sertifikat prestasi juga jangan lupa kalau misalnya ada gitu ya. Itu optional gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak melampirkan juga nggak apa-apa kok, is okay gitu. Nah, yang selanjutnya belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, teman-teman di angkatan 6, angkatan 7 yang memang sudah mengikuti kampus mengajar di angkatan-angkatan sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa loh untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 6. Jadi ya begitupun selanjutnya gitu dengan angkatan-angkatan selanjutnya. Yang selanjutnya bersedia mengikuti program hingga selesai. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya berbagai persyaratan yang tadi aku jelaskan itu, teman-teman bisa untuk mengunggah-unggahnya gitu ke laman Kemdikbud, ke laman kampus mengajarnya, sorry. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya teman-teman kan udah kita lanjut nih ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya ketika teman-teman sudah yang namanya mengunggah gitu berbagai file. Nah, tentunya teman-teman akan mendapatkan notifikasi di bagian kegiatanku. Nah, teman-teman kalau misalnya sambil buka laman Kemdikbud, tahu kali ya nanti di sini akan ada kegiatanku dan ada yang namanya status pendaftaran. Nanti akan ada ya notifikasi bahwa teman-teman itu sudah mendaftar di Kampus Merdeka. Seperti itu. Selanjutnya kita akan berlanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, ini aku mendapatkan email di bulan Mei ya. Bentar ya. Oke, untuk Mei itu ketika aku pendaftarannya, dan Juni itu aku langsung dapat pengumuman bahwa kamu masuk tahap tes seleksi substansi substansi mahasiswa kampus mengajar angkatan 6. Nah, jadi di tanggal 10 Juni itu aku langsung dapetin notifikasi tersebut, dan di tanggal 12 Juninya aku dikasih yang namanya password, username, kata sandi, baik itu untuk tes VCAT atau VCAT ini merupakan Value Clarification and Attitude Transformation, itu disingkat ya. VCAT dan survei kebinekaan itu ya menjadi satu gitu. Kemudian ada juga yang namanya tes literasi dan numerasi. Nah, setelah kita mengikuti ya berbagai tes-tes tersebut, nanti aku bakalan jelasin ya jelasnya tes itu kayak gimana di video selanjutnya. Untuk sekarang kita ya bakalan aku kasih tahu aja step-stepnya gitu. Jadi tadi setelah mendapatkan email di pengumuman kita bahwa kita lolos untuk tes selanjutnya, berarti itu lulus administrasi kan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman juga harus pastiin ya bahwa yang teman-teman upload itu file yang benar kayak gitu. Jadi biar lolos tes lolos seleksi administrasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lolos seleksi administrasi, tadi akan ada email ke teman-teman untuk mengikuti tes seleksi. Nah, dan di hari ini tanggal 3 Juli 2023 aku juga dikirimin email bahwa selamat Anda nggak kelihatan ya. Nanti aku dikasih tahu di sini ya. Selamat Anda lulus
menjadi mahasiswa program kampus mengajar angkatan 6 tahun 2023. Nah, jadi sebenarnya untuk tahapannya sendiri gitu aja sih. Buat teman-teman, intinya aku mau ngasih tahu aja bahwa untuk yang paling krusial itu di bagian file sih. Jadi di bagian file terlebih dahulu, jangan sampai teman-teman upload SPTJE malah di surat rekomendasi itu kan kayak nggak sinkron, dan ya itu bisa mengancam teman-teman untuk bisa lolos di kampus mengajar. Maka dari itu teman-teman harus teliti, dan kalau misalnya memang seleksi administrasinya sudah, jangan lupa untuk mengerjakan seleksi tes substansinya tadi kayak VCAT, tes kebinekaan, tes literasi dan numerasi. Nah, itu jangan sampai dilewatkan karena ternyata ada beberapa orang atau beberapa mahasiswa yang memang ya mereka nggak ngecek email gitu, jadi mereka ya lupa gitu untuk mengerjakan tes tersebut. Jadi itu aja sih untuk tesnya yang ngapain aja, dan pembahasan terkait tes tadi VCAT atau numerasi, literasi yang mungkin teman-teman masih bingung gitu, atau mungkin tes kebinekaan nih teman-teman, apakah harus belajar? Aku kan ya kayak gitu lah, pokoknya kita akan bahas di next video. Jadi untuk kali ini aku cukupkan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!